Apakah Anda merasa aneh? Mengapa meskipun Anda sangat memperhatikan kesehatan, rutin makan segenggam kacang setiap hari, teman-teman bilang itu bagus, dan para ahli di televisi juga menyarankannya, tetapi tekanan darah dan gula darah Anda sepertinya tetap di situ-situ saja? Tidak naik, tapi juga susah sekali turun. Apakah Anda juga merasa bingung mengapa nyeri sendi semakin parah dari tahun ke tahun? Baru jalan beberapa langkah sudah terengah-engah, naik tangga lutut sakit, bahkan kadang-kadang kata-kata sudah di ujung lidah tapi lupa mau bicara apa. Daya ingat rasanya jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Beranikah Anda mempercayai fakta ini? Bahwa biang kerok dari semua masalah ini kemungkinan besar bersembunyi di dalam segenggam kecil kacang yang Anda makan setiap hari dan Anda anggap sebagai harta karun kesehatan itu. Justru merekalah yang sedang diam-diam merusak tubuh Anda dari dalam, menggerogoti kepadatan tulang Anda, menyumbat pembuluh darah Anda, bahkan memberi makan sel-sel kanker di dalam tubuh Anda. Tunggu sebentar sebelum masuk ke topik utama. Jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk saluran energi usia emas. Karena di sini kami mengungkap kebenaran yang jarang mau dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya menuju kesehatan yang lebih baik. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita kembali ke topik mengejutkan hari ini. Di zaman sekarang ini, kacang-kacangan seolah dipuja setinggi langit, bukan? Kita pergi ke supermarket, rak-rak penuh dengan label makanan super, sahabat jantung, atau buah umur panjang. Seolah-olah hanya dengan makan kacang setiap hari, kita bisa jauh dari dokter dan hidup sampai 100 tahun. Konsep ini bisa dibilang sudah tertanam kuat di otak kita semua. Namun teman-teman, ada satu kebenaran fatal yang diabaikan semua orang, yaitu tubuh kita sudah benar-benar berbeda dengan anak muda. Metabolisme kita sudah melambat, fungsi detoksifikasi hati dan ginjal kita sudah menurun, dan dinding pembuluh darah kita tidak lagi seelastis saat muda. Jadi, apa yang bagi anak muda mungkin aman, bagi kita bisa jadi adalah racun. Hari ini, saya, Dr. Eko Nugroho, akan berperan menjadi orang jahat yang akan merobek topeng para ahli penyamaran ini. Saya akan menggunakan cara yang paling jujur dan mungkin terdengar kejam untuk memberitahu Anda. Di dunia kita para lansia, ada 4 jenis kacang yang harus benar-benar diwaspadai. Bahkan harus dimasukkan ke dalam daftar hitam. Bersamaan dengan itu, saya juga akan memberitahu Anda 4 jenis kacang mana yang benar-benar bisa membantu kita melawan penuaan dan menjaga kesehatan sebagai produk emas. Mohon tonton sampai akhir karena belasan menit ini mungkin akan mengubah kesehatan sisa hidup Anda. Baik, mari kita ungkap daftar hitam yang kejam ini. Kita akan menghitung mundur dari nomor 4, semakin ke belakang tingkat bahayanya semakin tinggi, terutama nomor 1 yang pasti akan membuat Anda terkejut. Nomor 4, hal ini mungkin sudah bisa ditebak oleh banyak teman-teman, tapi bahayanya jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saat kita jalan-jalan atau nonton film, apakah kita suka ngemil sebungkus kacang mete madu, kacang berbalut sirup maple, atau almond yang dilapisi coklat tebal? Rasanya manis, renyah, dan enak sekali. Tapi teman-teman, ini sama sekali bukan makan kacang. Anda sedang makan gula. Ini ibarat nasi merah yang bergizi, tapi di luarnya dilapisi gula cair dan lemak babi yang tebal. Apakah itu masih sehat? Itu sudah berubah menjadi semangkuk nasi racun manis. Coba pikirkan. Kacang itu sendiri sudah tinggi kalori, ditambah lagi lapisan sirup, coklat, atau krim, kalorinya langsung meledak. Gula-gula ini begitu masuk ke tubuh akan membuat gula darah Anda seperti naik roller coaster, melonjak tinggi seketika lalu turun drastis. Bagi kita para lansia yang kontrol gula darahnya sudah tidak stabil, ini sangat berbahaya. Lama-kelamaan sensitivitas insulin akan semakin buruk dan Anda semakin dekat dengan diabetes. Lebih menakutkan lagi bagi teman-teman yang sudah menderita diabetes, makan kacang jenis ini sama saja mempercepat komplikasi seperti kerusakan mata atau gagal ginjal. Ini benar-benar racun yang manis. Produsen demi rasa yang lebih enak juga akan menambahkan berbagai perasa buatan, pengawet, dan pengembang. Bahan kimia ini perlu dimetabolisme oleh hati dan ginjal kita. Ini jelas menambah beban yang tidak perlu bagi organ tubuh kita yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Kacang jenis ini sudah kehilangan baju kesehatan aslinya dan berubah menjadi bom waktu berisi lemak dan gula. Apakah di rumah Anda ada kacang seperti ini? Nomor 3. Banyak teman yang peduli kesehatan mungkin akan mulai mengerutkan kening. Kacang Brazil.
Beberapa tahun terakhir ini kacang Brazil sangat populer, bukan? Banyak ahli bilang kacang ini bagus, kaya akan selenium yang disebut sebagai raja anti kanker. Benar, selenium memang bagus. Itu adalah unsur mikro yang penting bagi tubuh untuk kekebalan, melindungi kelenjar tiroid, dan antioksidan. Tapi, ini poin pentingnya. Segala sesuatu yang baik jika berlebihan akan menjadi racun, terutama selenium. Menurut rekomendasi WHO, batas asupan selenium harian orang dewasa adalah 400 mikrogram. Tahukah Anda satu butir kacang Brazil mengandung berapa selenium? Jawabannya sekitar 68 hingga 91 mikrogram. Artinya, makan 3,4 butir saja, Anda mungkin sudah overdosis. Keracunan selenium bukan main-main. Gejala awalnya mungkin hanya rambut rontok, kuku rapuh, bau mulut, tapi jika kelebihan jangka panjang bisa merusak sistem saraf. Lebih parah lagi bisa langsung menghantam fungsi tiroid kita, menyebabkan hipertiroid atau hipotiroid, membuat jantung berdebar tanpa sebab, tangan gemetar, keringat dingin, atau sebaliknya tubuh bengkak, lesu, dan berat badan naik drastis. Bahkan asosiasi medis telah memperingatkan bahwa asupan selenium berlebih jangka panjang meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Ini ibarat dokter memberi obat dosis 1 butir sehari, tapi Anda merasa obatnya bagus lalu minum 5 butir sendiri. Itu bukan berobat, itu cari mati. Kacang Brazil adalah pedang bermata dua. Bagi kita yang fungsi metabolismenya sudah menurun, sangat sulit mengontrol dosis amannya. Daripada ambil risiko keracunan, lebih baik pilih kacang yang lebih aman. Nomor 2, benda ini saya yakin ada di meja tamu hampir setiap rumah di Indonesia, yaitu kacang mete, almond, atau macadamia yang dipanggang dan diberi bumbu. Terutama yang rasanya asin gurih, makin dimakan makin bikin ketagihan. Hati-hati. Di dalamnya tersembunyi 2 pembunuh besar. Pembunuh pertama adalah natrium. Produsen demi rasa yang enak menambahkan banyak garam. Kita semua tahu makan terlalu asin tidak baik untuk tekanan darah. Bagi kita para lansia yang pembuluh darahnya mulai kaku dan tekanan darah cenderung tinggi, memasukkan begitu banyak natrium sama saja memberi tekanan besar pada jantung dan pembuluh darah. Ini adalah kaki tangan hipertensi dan pendorong stroke yang tak terlihat. Pembunuh kedua lebih tersembunyi dan menakutkan, yaitu pemanggangan suhu tinggi. Anda mungkin heran, bukankah dipanggang lebih sehat daripada digoreng? Benar, sedikit lebih baik dari goreng, tapi masalahnya ada pada suhu tinggi. Nutrisi paling berharga dalam kacang adalah asam lemak tak jenuh, khususnya omega 3, yang merupakan pemadam kebakaran tubuh kita untuk antiinflamasi. Tapi begitu melewati pemanggangan suhu tinggi dalam waktu lama, omega 3 yang berharga ini hancur lebur. Lebih buruk lagi, suhu tinggi membuat omega 6 dalam kacang menjadi tidak stabil dan bisa memicu zat berbahaya. Bayangkan omega 6 sebagai pembakar yang memicu peradangan. Tubuh sehat butuh keseimbangan antara pemadam omega dan pembakar omega. Saat Anda makan kacang panggang ini, pemadamnya mati semua, pembakarnya justru makin kuat. Hasilnya, tubuh Anda mengalami peradangan kronis. Pernahkah Anda bangun tidur jari kaku, bahu terasa lengket, susah diangkat, lutut lemas? Itu adalah api dalam tubuh yang perlahan membakar sendi dan jaringan Anda. Jadi, jika melihat kacang panggang yang asin dan gurih, tolong tahan mulut Anda. Nomor 1, juara daftar hitam. Saya yakin jawaban ini akan membuat banyak orang langsung lari ke dapur untuk mengecek, karena barang ini sangat umum dan sering tidak dianggap sebagai kacang mewah, yaitu kacang tanah. Benar, kacang tanah. Baik itu kacang rebus, kacang goreng, atau selai kacang, sangat berbahaya. Mengapa? Penyebab utamanya bukan kacang tanahnya sendiri, tapi sesuatu yang sangat mudah menempel padanya, yaitu salah satu racun paling mematikan di zaman ini, aflatoksin. Apa itu aflatoksin? Badan Penelitian Kanker Internasional di bawah WHO telah menetapkannya sebagai karsinogen tingkat 1 penyebab kanker. Levelnya setara dengan arsenik. Toksisitasnya 68 kali lebih kuat dari arsenik dan 10 kali lebih kuat dari sianida. Saya, Dr. Eko Nugroho, sering prihatin melihat kondisi di Indonesia. Banyak orang yang tidak merokok, tidak minum alkohol, hidup sehat, tapi akhirnya terkena kanker hati. Setelah ditelusuri, biang keroknya adalah konsumsi jangka panjang kacang tanah murah atau kacang yang disimpan sembarangan. Apalagi iklim Indonesia yang lembab dan hangat, ini adalah surga bagi jamur aflatoksin. Kacang tanah disimpan tidak benar, sedikit saja tengik, bisa mengandung aflatoksin dalam jumlah besar. Yang paling mengerikan, racun ini tidak terlihat oleh mata telanjang dan tidak mati meski direbus atau digoreng. Anda pikir Anda makan kacang yang gurih, padahal Anda sedang menyuapkan racun ke mulut. Hati kita sudah lelah bekerja seumur hidup. Jika ditambah racun seberat ini, bagaimana bisa bertahan? Selain aflatoksin,
Kacang tanah juga alergen, yang umum dan produk olahannya sering mengandung lemak trans yang jahat bagi jantung. Demi hati dan pembuluh darah Anda, jauhi kacang tanah, terutama yang curah atau tidak jelas asal-usulnya. Setelah membahas daftar hitam yang berat ini, saya yakin Anda merasa kaget dan cemas. Minumlah air dulu untuk menenangkan diri. Saya tidak bermaksud menyebar ketakutan, tapi mengungkap kegelapan agar kita bisa memilih jalan yang terang. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan 4 produk emas yang bisa mengembalikan poin kesehatan kita. Emas nomor 1, kacang yang bentuknya mirip otak kita, kacang kenari. Nah, orang tua bilang bentuk menyerupai fungsi, dan ini benar untuk kenari. Kenari adalah kacang dengan kandungan omega 3 nabati terkaya. Omega 3 ini mengandung ALA yang diubah tubuh menjadi DHA atau emas otak. Di usia ini kita paling takut pikun atau demensia. Penelitian ahli saraf menunjukkan konsumsi rutin kenari mengaktifkan sel otak dan menunda penurunan kognitif. Selain untuk otak, omega 3 dalam kenari adalah pelindung jantung, menurunkan kolesterol jahat, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Cara makannya? Cukup 2,3 butir kenari utuh sehari, jangan lebih. Sebaiknya saat sarapan, campur di oatmeal. Pilih yang mentah atau panggang ringan tanpa bumbu. Ucapkan selamat tinggal pada kepikunan. Mas nomor 2, rekomendasi untuk yang ingin awet muda dan takut osteoporosis yaitu kacang almond. Mengapa disebut mata air awet muda? Almond kaya vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi kulit dari radikal bebas dan keriput. Ini seperti sunblock yang dimakan. Lebih penting lagi, almond adalah jagonya kalsium. Di usia tua, kalsium cepat hilang, risiko osteoporosis dan patah tulang mengintai. Almond juga kayak magnesium yang membantu penyerapan kalsium ke tulang. Makan almond sama dengan makan suplemen kalsium dan magnesium alami. Almond juga membantu menstabilkan gula darah. Ingat, makanlah almond beserta kulit ari coklatnya, karena antioksidan tersimpan di sana. Cukup makan segenggam kecil 10,15 butir sebagai camilan sore. Mas nomor 3, mungkin agak asing, tapi di dunia kesehatan barat ini adalah bintang utama biji rami. Biji rami punya 2 senjata. Pertama, serat pangan yang melimpah. Banyak lansia susah buang air besar kan, racun menumpuk. Serat biji rami seperti sapu kecil yang membersihkan usus dan melancarkan pencernaan, sekaligus makanan bagi bakteri baik usus. Senjata kedua adalah omega 3 antiinflamasi yang sangat tinggi, membantu memadamkan api peradangan sendi dan melindungi jantung. Cara makannya, kunci penting, harus dihaluskan menjadi bubuk. Kulitnya keras, jika dimakan utuh akan keluar utuh juga, nutrisi tidak terserap. Beli bubuk biji rami atau blender sendiri, taburkan 1,2 sendok makan ke susu kedelai, yogurt, atau salad. Ini cara detoks dan anti radang termudah. Emas nomor 4, namanya menyenangkan kacang pistachio. Jangan remehkan dia, ini adalah penjaga mata kita. Pistachio kaya akan lutein dan zeaxanthin, nutrisi yang bertindak sebagai kacamata hitam internal, menyaring sinar biru yang merusak mata, mencegah degenerasi makula dan katarak. Kita yang sering lihat HP atau TV butuh ini. Pistachio juga sumber energi berkualitas tinggi, tinggi protein dan kalium, namun lemaknya relatif lebih rendah dibanding kacang lain. Teksturnya renyah tapi mudah dicerna, cocok untuk pencernaan lansia. Cara pilihnya, cari yang tanpa pemutih, cangkang krem alami, biji hijau kecoklatan, bukan putih pucat, makan sekitar 20 butir untuk camilan sore, kenyang sekaligus menjaga mata. Teman-teman, hari ini kita sudah melihat daftar hitam yang kejam dan daftar emas yang penuh harapan. Mari kita ulas cepat. Waspadai 4 pembunuh kacang tanah resiko aflatoksin, kacang panggang asin radang, hipertensi, kacang Brazil keracunan selenium, dan kacang berlapis gula. Pilih 4 sahabat emas, kenari otak, jantung, almond tulang, kulit, biji rami usus, anti radang, serta pistachio mata. Saya yakin pandangan Anda tentang kacang sudah berubah 180 derajat. Kesehatan itu seringkali tentang pilihan, bukan sekadar usaha. Anda berusaha makan kacang tiap hari tapi salah pilih, malah jadi penyakit. Sebaliknya, pilih yang benar, makanan jadi obat terbaik. Di usia ini, yang paling kita takutkan bukan kematian, tapi hidup tanpa kualitas, sakit-sakitan, dan merepotkan anak-anak tercinta. Makan yang benar adalah cara menjaga martabat kita di hari tua, agar tetap bisa jalan sendiri, berpikir jernih, dan mandiri. Jadi, saya mohon setelah menonton video ini segera cek lemari dapur Anda. Jika ada 4 kacang berbahaya itu,
demi kesehatan, beranilah membuangnya. Lalu bagikan video ini ke keluarga, grup WhatsApp reuni sekolah, atau teman-teman Anda. Satu tindakan berbagi sederhana mungkin mencegah teman Anda memakan kacang beracun dan menyelamatkan kesehatan satu keluarga. Semoga kita semua bisa makan dengan cerdas, hidup sehat, tubuh bugar dan bahagia hingga usia 100 tahun. Saya adalah konsultan kesehatan terpercaya Anda, Dr. Eko Nugroho. Sampai jumpa di video Energi Usia Emas berikutnya.